Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah untungnya jurangnya nggak ke bawah banget kan, jadi kita bisa naik ke pundukan satunya lagi dengan ngeraba-raba gitu, ngeraba-raba batu. Akhirnya naik sampai sana, tiba-tiba tuh ada yang teriak, woi, salah jalur gitu. Jadi meninggal di situ dan nggak ketemu ininya jasadnya. Dan itu udah tahun 90-an sih. Dan emang dia meninggalnya pas di jurang si Sunrise itu, makanya sama temen-temennya dibikin petilasannya menghadap ke Sunrise itu karena dia emang suka banget Sunrise kan katanya. Penasaran gitu ke sana, terus ngeliat, diceritain lah kronologisnya segala macem. Dan di tempat yang aku duduk ngopi sebat itu ternyata tempat dia perosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Kak Fida. Waduh, halo, gimana Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Nah, jadi Kak Fida ini kedua kalinya nih teman-teman semua untuk bagian pengalaman. Yang pertama gunung apa ya Kak? Sumbing. Nah, Gunung Sumbing yang ada videonya tuh. Maksudnya video saat naik gunung itu kayak. Ya. Yang dimana Kak Fida turun sendirian, terus kemudian ada kayak ngikutin. Wah, itu epic banget sih cerita itu. Tuh, teman-teman bisa scroll atau saya cantumin ya di pojok kiri atas ini. Oke Kak, kalau yang pertama itu kan Gunung Sumbing. Betul. Nah, sekarang nih pada video kali ini Kak Fida nyeritain gunung mana? Seberangnya kah, Sindoro kah, atau Slamet kah? Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Barat. Jawa Tengah ke Jawa Barat. Ya. Ntar, saya tebak dulu. Oke. Jawa Barat biasanya yang familiar tuh Gunung Gede sama Gunung Salak, atau nggak Cermek? Nggak salah. Mana Kak? Papandayan. Nah, gue merinding tuh. Oh, ya kan? Merindingnya dalam artian gini, Gunung Papandayan dulunya kan belum dikelola. Betul. Sama PT swasta itulah gitu kan. Yang dulunya tuh kalau tiap weekend tuh pendaki membludak deh. Rame ya kan? banget. Warung tuh penuh semua. Kalau sekarang memang fasilitas oke, namun kayaknya angka pendaki yang mau ke situ agak sedikit gitu ya, agak turun gitu. Soalnya peraturannya jauh lebih ketat banget. Ya ketat, di samping ketat juga agak lumayan. Itunya ya gitu. Jadi impactnya ke warga ya, saya doakan semoga Taman Wisata Alam Gunung Papandayan kembali normal seperti dahulu kala gitu. Oke, berarti Gunung Papandayan nih Kak, letaknya daerah Garut ya? Garut. Itu tahun berapa itu Kak? 2022. Berarti udah dikelola nih? Udah kan? bagus banget. Udah bagus banget. Abis naik Gunung Papandayan turun berendam air panas ya kan? Di atasnya nanti ada keamanan nih, security ya kan, supaya biar nggak ada yang colong-colongan mungkin gitu kan. Soalnya kan kalau camping beda, kalau sekedar jalan-jalan beda gitu teman-teman semua. Oke, tahun 2022 mungkin cuma satu doang lewat pendakian yang lewat itu doang ya, nggak ada yang via mana nggak ada gitu. Satu doang itu doang gitu. Kalau boleh tahu Kak, ngalamin kejadian apa tuh Kak? Intinya aja Kak. Intinya kesasar. Daerah mana? Hutan mati. Ini nyasarnya saat turun atau? Nanjak pas pertama. Oh, jadi Kak Fida pas naik itu lewat ke hutan mati kiri. Iya kan? Betul. Abis itu hutan mati agak turun masuk ke Pondok Selada. Gitu kan ya. Ada juga yang flow pendaki naik ke Pondok Selada, turun baru ke hutan mati gitu kan. Ada itu bervariasi lah. Ada juga pendaki yang ngecamp Pondok Selada ke hutan mati cuma tektok doang, turun lagi lewat yang biasa gitu. Itu selera lah teman-teman semua. Oke, dan itu nyasar tuh kayak? Nyasarnya saat itu berapa orang? Kita cuma berdua. Oh, pendakian Gunung Papandayan cuma berdua?
Oke. Nah, mungkin tahan dulu kali nih Kak Ya. Vida nih. Teman-teman ngopi horor ini penasaran ada apa sih di hutan mati ini kan gitu. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Aku naik ke Papandayan itu di tahun 2022. Itu pas di bulan puasa. Hari pertama bulan puasa. Random banget karena lagi liburan dan emang nggak ada acara apa-apa. Dan kebetulan salah satu teman ini belum pernah nanjak gunung. Jadi daripada diajak kemana-mana, mendingan diajak ke Papandayan yang pertama awal mula. Dan awalnya tuh rencananya mau ke Gunung Guntur sama Cikuray. Tetap daerah Garut juga. Daerah Garut juga yang paling dekat. Nah terus mau ke Guntur itu selama perjalanan dari Jakarta itu udah diguyur hujan. Jadi kan kalau di Guntur tuh mikirnya kan takutnya ada petir segala macam. Karena kan sebelumnya kan ada beberapa pendaki yang kesambar petir kan. Jadi kita urungin dulu nih buat ke Guntur. Akhirnya mau ke Cikuray. Nekat kita berdua doang. Terus yang bawa logistik segala macamnya aku doang. Terus sampai di Terminal Guntur itu sekitar jam 12 malam, hampir setengah 1 lah. Nah terus sampai sana kebetulan biasanya kan rame. Mungkin karena mau bulan puasa ya. Jadi itu sepi banget dan gak ada pendaki satupun. Akhirnya nunggu transport dulu sampai jam setengah 2-an. Itu gak ada lagi pendaki yang datang, cuma kita berdua. Akhirnya kita nekat naik kendaraan lagi ke daerah Papandayan. Nggak jadi ke Cikuray karena nggak ada pendaki lagi, nggak punya teman lagi kan. Dan kupikir kalau Cikuray berat banget nih gitu, kalau berdua doang ya udahlah ke Papandayan aja. Sampai di Papandayan kita naik elf, sampai di perempatan itu udah nggak ada, ternyata udah nggak ada losbak. Dan bingung mau ke Papandayan tuh naik apa, karena sepanjang jalur situ di desa itu tuh udah nggak ada siapa-siapa lagi gitu kan. Udah sekitar jam 2:30 lah ya. Akhirnya kita ngeres dulu di warung, nanya-nanya sama orang warung tersebut. Itu baru ada ojek tuh sekitar jam 4. Jadinya kita nunggu lah sampai jam 4 atau habis subuh. Nah, pas lagi ngeres nih, depannya kan masjid gede tuh. Ke kamar mandi kan di situ, karena kan nggak bisa numpang di warung. Akhirnya ke situ. Ternyata si kamar mandi si masjid ini nggak ada lampunya. Akhirnya kita pakai senter handphone aja. Nggak tahu ini halu atau gimana. Pas kita ganti-gantian ke kamar mandi itu, sebelahnya kurung batang. Nah itu kurung batangnya tuh udah bunyi-bunyi. Dan akhirnya kita cabut dari situ dan nggak berani lagi untuk ke masjid itu. Karena memang bener-bener kurung batangnya itu digoyang-goyangin gitu. Sebenarnya nggak mikir kemana-mana, tapi mungkin itu pertanda juga sih pada saat kita pendakian itu. Akhirnya jam 4:30 kita naik ojek, 2 motor sampai di Papandayan, itu sekitar jam 6 lah. Jam 6 kita ngeres dulu. Nggak tahu kenapa badan tuh setelah dari ngeliat si keranda itu, tuh badan tuh bener-bener lemes dan kayak keringet dingin segala macem lah gitu. Aku mikirnya kayak gue nggak kuat nih untuk lanjut ke Papandayan, kita ngeres dulu lah. Akhirnya kita tidur dulu. Pas tidur itu dikasih mimpi. Jadi mimpinya itu ketemu kakek-kakek di area, nggak tahu itu Papandayan apa bukan, tapi belum pernah ke daerah situ. Itu dia di belakangnya itu ada yang nunggangin anak kecil, tapi naik apa, macan gitu loh. Macan apa sih yang warna hitam? Kumbang ya, macan kumbang. Itu gede banget badannya. Nah itu sempet bangun, terus nggak bisa tidur lagi. Akhirnya jam 9 itu kita lanjut nanjak. Pas nanjak itu, karena temen memang belum pernah nanjak sama sekali,
Jadi kan nggak imbangin dia kan, jalannya agak pelan banget gitu kan. Selama kita nanjak itu bener-bener sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Baru ketemu orang wisata itu di pos 1 kalau nggak salah, di paling atas setelah kawah. Itu di warung, cuma ada satu warung yang buka. Nggak tahu nih si ibu-ibu si warung itu ngobrol, mau ngapain Neng, begitu. Di atas nggak ada orang, dia bilang gitu kan. Iya Bu, mau kemah, begitu. Lagian bulan puasa ngapain kemah gitu kan, TikTok aja begitu, bahaya, dia bilang gitu kan. Ya kita cuma ketawa-ketawa aja karena nggak mau mikir yang terlalu jauh banget gitu kan, takutnya kan temen juga takut juga kan. Terus akhirnya sekitar abis lumayan lama sih di situ, sekitar jam 11-an lah. Ngobrol-ngobrol gimana, kita lanjut apa enggak nih, bilang gitu kan. Terus aku bilang, ya kalau mau lanjut aja, insya Allah nggak ada apa-apa kok, bilang gitu kan. Terus nggak tahu kenapa tuh dia tuh pandangannya tuh selalu ke arah hutan mati. Dia bilang, Kak kayaknya kalau lewat situ lebih enak deh, dia bilang gitu kan. Jujur aku belum pernah nih nanjak lewat hutan mati, biasanya kan turun lewat hutan mati. Ya udah akhirnya kan jalan tuh kan ke arah hutan mati. Itu feel-nya udah nggak enak Bang. Rasa-rasanya tuh kayak ada yang nungguin gitu di atas. Cuma aku nggak mau ngomong gitu kan. Akhirnya kita jalan aja kan. Dari si tanjakan si tangga hutan mati itu kan, dari bawah itu kan udah ngelewatin pohon-pohon ya. Pohon-pohon yang lebat-lebat gitu. Itu tuh suara apa aja tuh kedengeran Bang gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba tuh dia ngeblank. Temen aku tuh ngeblank, dia duduk lama banget. Terus dia tuh aneh gitu. Jadi ngeblank, pandangannya lurus, terus dia suka gitu-gitu. Bilang, Dek kenapa? Begitu. Tadi diem, baru nggak apa-apa Kak, udah santai aja. Gitu. Tapi awalnya tuh ngerasa biasa aja gitu. Cuma pas yang ketiga kalinya tuh dia ketawanya agak keras tuh, yang kayak gitu-gitu. Dek kenapa? Begitu kan. Enggak kenapa-napa. Begitu. Lucu aja. Hah? Apa yang lucu? Padahal ini cuma berdua doang kan. Terus Dek selalu ingetin dia kan kalau Dek jangan gimana-gimana ya, jangan mikir yang macem-macem, apa yang gitu kan. Iya, dia cuma bilang iya doang. Nah pas sampai di pertengahan antara mau sampai hutan mati itu, tiba-tiba dia duduk tapi duduknya kayak orang jatuh gitu loh, gitu lah duduk. Kenapa Dek? Tadi ada yang nyelengkat kaki Dede, dia bilang gitu kan. Hah siapa? Begitu. Nggak tahu, anak kecil gitu, dia bilang gitu. Oh yaudah duduk dulu deh, pas banget tuh zuhur kan. Terus dia bilang kan, aku nggak kuat lagi Kak, begitu. Aku maunya di sini aja, kayaknya enak deh aku tidur di sini. Tapi sesekali tuh dia kayak senandung gitu loh Bang, yang kayak gitu-gitu. Waduh ini siapa gitu kan, aku juga nggak bisa ngeluarin kalau dia kenapa-napa. Akhirnya di situ aku ajak ngobrol, terus aku pantau lah dia gitu kan. Terus sesekali nih dia mainin batu, lempar gitu kan. Lempar ke arah? Nggak ke arah sembarang sih, gitu, cuma ya. dia kayak mainan aja gitu, lempar gitu. Ntar dia metik apa gitu, terus tuh kayak metik apa nih, misalkan dia lihat gitu lucu, dia ketawa gitu. Padahal pohon apa, daun cuma ya? daun Ya? iya gitu kan. Terus udah tuh akhirnya kita kelarin zuhur dulu, nggak terasa itu udah sekitar 1:30-an. Terus 1:30-an itu kita nanjak lagi kan, beberapa tangga kan masih harus kita tanjak lagi kan. Itu terasanya berat banget Bang. Sampai sesekali tuh kayak ngambil nafas tuh lebih panjang gitu. Karena emang capek banget gitu. Dan terus Dedi ngomong gini, Kak di tas kakak tuh begitu lucu banget. Hah? Apaan yang lucu? Emang itu tumben banget Bang, tas itu terasa berat banget. Isinya kan emang logistik semua nih sama tenda. Biasanya nggak kenapa-napa, ini tuh jauh lebih 2 kali lipat lebih berat gitu. Sampai akhirnya bilang, ya udah deh pelan-pelan aja jalannya. Ya akhirnya kita pelan-pelan jalannya, sampailah di hutan mati. Itu di hutan mati itu sekitar jam 3-an. Kan panjang banget ya, lama banget gitu. Terus jam 3-an foto-foto dulu lah di situ. Itu sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Pas udah foto-foto gitu, asar tuh kan. Udahlah nunggu asar dulu gitu kan. Bikin kopi lah segala macam di situ. Dah nikmatin si hutan mati lah gitu kan. Terus Dede masih tetap kayak gitu, masih tetap bengong ya kan. Terus dia bilang, Dek mau lanjut nggak begitu? Iya Kak lanjut aja begitu. Temen Dede udah ada di sana kok. Lah siapa? Begitu kan. Cuma nggak mau mikir yang macam-macam lagi deh tuh. Terus udah mau lanjut, hujan. Pas giliran hujan gitu, harusnya kan dari hutan mati itu kan kita ke Pondok Selada itu ke kanan ya. Setelah lurus berapa meter. Ada jembatan. Ini kita lurus Bang. Lurusnya ke arah si tebing kapur.
Sampai sana jalan tuh. Kita ngelihat jalanan itu ada treknya gitu, kita ngelihatnya. Jalan kok lama banget, gak nyampe-nyampe. Sempet berhenti, terus kayaknya harusnya kita belok ke kanan deh. Enggak, ntar ada belokannya tuh kok, kata Dede gitu. Lurus aja dulu, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, lurus. Terus berhenti lagi. Dek, nggak mungkin deh, ini tuh jalurnya jurang. Enggak kak, lurus aja begitu. Itu nanti di situ kita baru belok kanan, ya kan. Terus aku mikir tuh kayak ini nggak jelas nih gitu kan. Cuma di situ tiba-tiba hujannya deras banget. Akhirnya kita berhenti untuk pakai raincoat segala macam kan. Pas kita pakai raincoat gitu, Dede nggak mau pakai jas hujan. Terus dia pakai deh begitu. Enggak apa-apa kok begitu. Dede aman begitu kan. Oh ya udah, jalan lagi nggak? Yuk jalan lagi begitu kan. Kemana nih? Tiba-tiba tuh kabut tebel banget. Terus kita nggak ngeliat sama sekali jalur tuh. Kata Dede, udah kak lurus aja. Teman Dede udah nungguin. Oh ya udah yuk, karena udah capek, udah pengen cepet nyampe. Jadi mikirnya dia ngomong apa aja tuh cuma ya udah ayo gitu kan. Jalan tuh. Terus jalan sampailah jadi ini gunung kayak Gunung Kapur. Pas di depannya itu berapa meter, kan langsung hutan ya. Atasnya juga hutan itu. Itu baru sadar ketika ngedengar suara auman. Jadi suara aumannya itu sih sebenarnya agak jauh sih Bang, tapi kedengeran banget kayak gitu loh. Aku kaget kan kayak astagfirullahaladzim, ini apaan gitu kan. Terus aku ngeliat Dede tuh mukanya udah pucat. Dek, kayaknya kita salah jalur. Terus kata Dede, enggak kok kak, temen Dede udah nungguin di depan gitu. Nggak ada siapa-siapa Dek di sini gitu. Di sini tuh adanya jurang sama hutan, dan yang aku tahu kita nggak boleh lurus ke depan gitu, karena itu hutan yang terlarang. Dan itu di sana masih banyak hewan buas lah, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, bilang gitu. Mereka bukannya orang jahat kok, bilang gitu. Dan hewannya nggak jahat-jahat, hewannya baik-baik, dibilang gitu kan. Makin ngelantur tuh. Terus akhirnya, wah nggak bisa diemin nih kayak gini. Udah yuk kita balik, bilang gitu kan. Dede tetap aja maunya ke arah sana. Lalu aku agak seret gitu kan. Terus pas jalan jalur turunan gitu, ternyata itu jurang kecil gitu loh Bang. Jadi kalau kita masuk ke dalam, ya sekitar sedada lah. Walaupun bawahnya itu kayak ada tumpukan si batu-batu itu. Kita sempat terperosok ke situ karena hujan itu. Tapi si Dede yang masih dengan muka kosongnya itu loh. Terus Dek nggak kenapa-napa. Enggak, Dede baik-baik aja. Tenang aja kak, ada temen Dede kok. Dia selalu ngomong kayak gitu dan aku nggak tahu itu temennya siapa gitu kan. Ya udah akhirnya saling pegang-pegangan naiklah ke atas. Jadi tuh kayak pundukan sini ke pundukan sini tuh ada jurangnya itu. Nah untungnya jurangnya nggak ke bawah banget kan, jadi kita bisa naik ke pundukan satunya lagi dengan ngeraba-raba batu. Akhirnya naik sampai sana, tiba-tiba tuh ada yang teriak, woi, salah jalur gitu. Itu kan posisi aku diri yang deket Gunung Kapur itu, sama posisi yang mau ke Pondok Seladanya itu kan agak jauh banget ya. Tapi suaranya dia tuh kedengeran, laki-laki. Kalau nggak salah ada 2 orang. Dia teriak-teriak, dan biasanya nih kalau udah ketutup kabut samar-samar gitu kan kita nggak bisa ngelihat jelas ya. Ini kelihatan jelas 2 orang laki-laki lagi teriak-teriak dari belakang gitu kan. Woi salah jalur. Aku juga teriak juga kan, bang nggak ada jalurnya, kemana gitu. Lurus dia bilang gitu kan. Tapi Dede bilang enggak kak, jangan dengerin dia begitu. Kita balik arah aja, soalnya jalurnya di depan bukan di belakang. Terus Dede tuh sempet kayak bikin aku bingung. Jadi kayak Dede bilang, kak jangan dengerin suara itu, karena itu suara itu tuh ngejebak kita. Nanti takutnya kita itu malah salah jalur beneran, yang bener ke depan gitu. Cuma hati nurani bilang itu jalur bukan jalur semestinya. Enggak deh, kita jalurnya kayaknya bener ke belakang, bukannya ke depan. Enggak, itu tuh temen Dede tuh udah ada tuh di depan, dia bilang gitu kan. Mana sih temennya? Itu di depan, dikit lagi kita sampai, dia bilang gitu. Udah lewat sini aja. Terus aku nggak mau kan, udah terserah, sempet kayak apa ya, adu argumen lah. Ya udah kalau Dede mau ke sana ya Dede sendiri aja, aku mau sana, aku bilang gitu kan. Ya udah kalau kakak mau ke sana ya kakak aja, aku mau ke sana, dia bilang gitu. Akhirnya kita sempet misah tuh bang. Dia lurus, aku tuh ke belakang gitu kan. Cuma pas berapa langkah gitu berhenti kan, punya tanggung jawab. Soalnya kan dia belum pernah nanjak gunung kan. Jadi langsung berhenti, baru ngeliat dia ketutup kabut tuh. Astagfirullahaladzim, Dede kemana? Sempet cemas lah. Wah hilang nih anak gitu kan. Aku muter balik, aku kejar dia. Ternyata tuh dia tuh lagi berdiri. Jadi
ini pundukan 1, pundukan 2, kita di pundukan 2 kan. Sebelah sana kan ada pundukan ketiganya baru ke selada. Di pundukan yang tengah-tengah itu depannya tuh jurang. Kalau yang di pundukan 1 tuh nggak ada bolongan jurangnya. Yang di pundukan tengah itu ada bolongan jurangnya. Sebenarnya sih jurangnya itu nggak terlalu dalam, tapi dia ngelosor ke bawah gitu loh. Terus tiba-tiba si Dede tuh udah berhenti di situ. Dia diem aja, terus pandangannya kosong. Terus dia gini, Dede. Ngapain deh begitu? Itu temen Dede kak begitu. Kakak bisa loncat nggak? Deh disuruh loncat aku bilang gitu kan. Ini jurang deh begitu, nggak bisa begitu, itu bahaya aku bilang gitu kan. Iya tapi itu temen Dede udah nungguin dia bilang gitu kan. Aku bilang temen Dede yang mana begitu, orangnya kayak apa? Cantik kak begitu, itu di depan nungguin dia bilang. Terus aku jalan ninggalin dia sedikit, maksudnya biar dia takut lah gitu kan. Ternyata dia nggak takut bang, dia tetap diri mematung ke arah depan. Terus sambil dadah-dadah gitu ke arah depannya. Aku nggak tahu apa yang dia lihat. Terus udah, aku narik dia kan karena cemas gitu kan. Narik jatuh tuh dia. Pas jatuh dia baru nangis. Nangisnya tuh kayak bener-bener orang kehilangan gitu loh. Terus aku bilang, kenapa sih deh? Bilang gitu. Kak, temen aku udah nggak ada. Dia bilang gitu, temen aku jatuh. Hah? Jatuh di mana? Tadi tuh temen aku tuh mau nolongin aku biar Dede bisa ke situ, dia bilang itu, nyamperin dia. Tapi pas dia mau ngulurin tangan, mau narik aku, tangan Dede tuh ini keringetan, licin. Terus Dede ngelepas gitu, terus dia jatuh kak. Jatuh di mana? Jatuh di sini gitu. Nah dari situ aku udah mulai, wah ini nggak bener nih. Berarti ini bukannya manusia nih gitu kan. Ya udah aku langsung baca-baca yang aku bisa, terus aku bilang, Dede eling yude, kita harus balik ke Pondok Selada, kalau nggak kita harus pulang gitu kan. Dia nangis tuh di situ, pokoknya nggak ngerti gimana, tiba-tiba dia bilang, kak gitu, Dede takut begitu. Ya makanya jangan diikutin kayak gitu, ayo kita harus balik arah, karena kita salah jalur nih begitu. Emang kita salah jalur kak? Salah begitu. Ini tuh jurang, pas dilihat jurang, oh iya begitu. Tapi tadi siapa yang jatuh ya kak? Kok Dede nggak kenal? Nah itu mungkin dia baru sadar kali ya. Terus akhirnya kita balik arah ke belakang. Yang belakang tuh masih teriak-teriak, woi salah jalur, balik, dia bilang gitu kan. Iya bang, tunggu, aku bilang gitu kan. Akhirnya ayo deh kita salah jalur deh. Dan itu tuh awan ya, nggak tahu itu jam berapa, tapi awan tuh kelihatannya tuh udah gelap banget, udah mau hampir kayak awan maghrib lah gitu. Aku mikirnya udah mau maghrib kan. Dek, ayo deh cepetan gitu, udah mau maghrib, kita nggak boleh sampai di sini sampai malam, gue bilang gitu kan. Iya. Akhirnya kita jalan tuh. Pas udah sampai tengah-tengah gitu, itu nggak ada jalanan bang. Nggak ada jalur sama sekali karena emang cegokan-cegokan jurang semua. Kita tuh sempat bingung kita mau lewat mana karena cegokannya juga lumayan dalam. Terus kita mikirnya hujan juga, licin juga segala macem. Sempat kayak udahlah pasrah gitu, kayak kalau emang di sini waktunya ya udahlah di sini atau gimana, nggak ngerti gitu. Sedangkan kilat udah mulai nyamber gitu tuh. Terus akhirnya Dek matiin semua handphone begitu. Nih Keril kalau perlu ditinggal aku tinggal deh begitu. Yang penting kita ini deh kalau glosor terus ke pundukan satunya lagi, aku bilang gitu kan. Bisa nggak? Bisa insya Allah begitu. Ya udah yuk begitu kan. Nah Keril tuh udah aku lempar duluan kan. Terus kilat tuh udah petir udah tak di situ kan. Terus kabut juga udah mulai tebel. Tapi suara yang manggil-manggil itu masih terus kedengeran. Ya. Akhirnya aku sama Dede tuh pasrah. Udah basah kuyup, udah pasrah. Maksudnya ya kalau misalkan emang takdirnya di sini ya udah gitu kan. Tapi kita usaha dulu nih. Akhirnya kita glosor kayak perosotan gitu, turun, terus naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, sampai berapa kali kayak gitu. Sampai akhirnya Dede bilang, kak aku nggak kuat kak, badan Dede pada sakit. Enggak Dede, harus ayo kuat. Bilang naik lagi gitu. Naik. Pas giliran lagi mau ngambil pijakan gitu, tiba-tiba dong ketemu sama bapak-bapak sama anak kecil. Dan itu dia lewat samping kita. Terus dia bilang, mau kemana? Begitu, salah jalan. Hah, salah jalan pak? Begitu. Pakaiannya sih kayak penduduk biasa. Aku ngiranya dia itu adalah orang wisata. Makanya sempet kayak dirancuin gitu lah. Dia bilang, salah jalan neng. Begitu. Kenapa salah jalan pak? Begitu. Jalannya ke sana, bukan ke sana. Begitu. Tapi yang teriak-teriak itu masih teriak-teriak terus tuh. Terus aku bilang, enggak pak, di sana tuh jurang gitu. Enggak, nanti di dekat jurang tuh ada jembatan gitu kan. Nanti baru Pondok Selada tuh belok ke kanan. Itu tuh sempet kayak ngasih tahu jalur yang sebenarnya gitu loh. Oh iya, tuh aku tuh sempet kayak mikir,
oh iya emang bener sih gitu kan. Yaudah gitu. Nah ngikutin tuh si bapak-bapak itu. Pas di tengah-tengah kabut gitu bang, hilang dong bapak-bapaknya itu. Dan kita ternyata ada di tengah-tengah lagi. Dan itu aku capek banget sama si Dede tuh, berulang kali harus naik turun kayak gitu. Nah terus sampailah kita akhirnya di punggungan yang terakhir tuh, punggungan yang ketiga yang buat jalur ke jalur seladanya itu. Nah si yang belakang itu kan manggil terus kan, salah jalan gitu kan. Iya tunggu. Pas ngeliat jam itu udah jam 5:30, udah mau hampir maghrib. Terus aku akhirnya ayo deh buruan, dan di situ adalah emosi aku muncul. Karena aku sempat berantem juga sama Dede karena aku mikirnya gara-gara lu sih nih gitu kan. Jadi kayak gini gitu. Dede yang bilang, "Ya kakak bisa kayak gini ya." Bahwa di situ berantem deh, kita sempat berantem juga. Aku bilang untungnya kayak si suara ini nyelamatin nih, suara yang pendaki ini. Dia selalu teriak tuh, "Buruan, salah jalur," dia bilang gitu kan. Iya, jadi aku tuh yang kayak, ya udah ya buruan gitu, kita harus ngejar dia begitu. Kalau nggak kita ngejar dia, kita nggak tahu nih jalurnya gitu. Karena memang aku tuh nggak pernah tahu dari hutan mati itu ke Pondok Selada itu tuh berapa lama dan jalurnya kayak gimana tuh nggak pernah tahu bang. Terus akhirnya agak cepet-cepet jalannya, terus nyampe lah di tempat yang mau ke arah Pondok Selada itu. Nah jadi pas kita udah sampai situ, si dua pendakinya itu tuh ada berapa meter gitu di depan kita. Jadi tuh kita kayak main kejar-kejaran gitu loh. Terus ayo deh buruan deh, takutnya si abangnya udah nggak ada gitu kan. Iya. Terus kita ngejar lagi, abangnya udah jauh. Terus ngejar lagi cuma suaranya doang kedengeran. Sampai akhirnya ketemu kayak perempatan gitu loh bang. Nah pada saat itu posisinya si perempatan itu kalau lurus ke arah Pondok Selada, kalau ke kiri aku nggak tahu kemana, tapi dia ada jalurnya. Cuma ada beberapa ranting-ranting lah yang jatuh-jatuh di situ. Kalau yang ke kanan itu ada jalur tapi langsung jurang. Nah kita kan bingung di situ kan. Sempet kita ke arah kiri dulu karena kita ngedengar suaranya dari kiri nih. Terus dia kiri gitu. Kita ke arah kiri. Pas ke arah kiri agak nanjak sedikit. Itu kita ngeblank di situ. Karena tiba-tiba di depan itu tuh kayak hutan yang bener-bener lebat banget gitu. Sampai karena inget si aungan yang tadi. Jadi kayak nggak mungkin deh lewat sini deh gitu, hawanya juga udah nggak enak. Balik lagi, akhirnya muter balik lagi, sampai lagi di tengah-tengah. Kata Dede, "Kak kita lewat mana?" begitu. Kayaknya lewat ke, kan kalau di tengah gitu kan berarti kan sini kanan sini kiri kan, harusnya kan kita ke pondoknya, Pondok Seladanya ke kiri kan. Kayak kanan Dede, balik lagi, dan ternyata hutan mati lagi. Nah akhirnya muter lagi, pokoknya di situ selama hampir maghrib, jam 6 lewatan lah, itu muter-muter di situ aja. Dan tapi suaranya si abang-abang itu selalu kedengeran. Dia bilang salah jalan, buruan, mau maghrib gitu kan. Nah kita tuh jadi kayak jalan tuh sambil nyariin dia gitu loh. "Bang lu di mana sih? Tungguin apa? Iya udah buruan, jalannya lelet banget sih," gitu-gitu. Tapi nggak ada orangnya gitu. Nah, tapi kita masih mikir bahwa orangnya itu ada gitu kan. Ya udah akhirnya sampailah di hutan mati itu, balik lagi kan sampai di perempatan lagi. Terus kata dia gini, "Kak tadi kita udah lewat kiri, terus kita udah balik lagi ke sana, kita lurus aja," dia bilang gitu kan. Oh yaudah lurus aja. Lurus itu udah maghrib tuh, masih hujan. Lurus sampai akhirnya sebelum Pondok Selada tuh kayak ada Edelweiss ya, Padang Edelweiss. Itu kan agak kebuka tuh, tapi kan ada nggak tahu pondokan, nggak tahu gubuk lah di situ kan ada tuh. Tiba-tiba di situ ngelihat sosok kuntilanak. Tapi nggak tahu itu kuntilanak beneran apa enggak, aku nggak ngerti. Dia duduk di situ, terus sesekali tuh kayak cepet banget gitu loh bang, yang hilangnya cepet banget gitu. Itu bener-bener suasana tuh jadi aneh. Jadi hujan itu jadi panas. Ngerasainnya panas ya, panas, lembab. Terus pikiran tuh nggak karuan, bawaannya tuh emosi aja. Sempet berantem lagi sama si Dede sampai nangis di situ karena aku bentak-bentak. Karena aku mikirnya gila loh, kita dari bawah hutan mati sampai Pondok Selada aja lebih dari 4 jam. Ada aja gitu kan. Bahkan dari jam berapa, 1:30 gitu, udah mau hampir maghrib, mau 6:30 kan. Banyak banget kejadian-kejadian nih yang lo bikin, mikirnya gitu. Sempet tuh di situ agak emosi. Terus akhirnya yaudah yuk jalan gitu, lurus aja jalan gitu kan. Akhirnya jalan lurus. Lagi-lagi Dede tuh kayak nggak tahu shock karena aku omelin atau gimana, dia tuh jadi pendiam sepanjang jalur itu. Palingan dia cuma bilang, "Kak tolong," begitu kan. "Apa?" begitu.
enggak tadi ada yang lewat, dia bilang gitu. Kita jalan lagi, Kak jangan ketawa gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, dan itu kita cuma satu jalur itu kita cuma berdua doang gitu kan. Udah jalan, sampailah akhirnya di Pondok Selada. Sampai di Pondok Selada cuma ada satu warung yang buka. Sempat ngeres di warung itu dulu. Terus si yang punya warung tuh nanya kan, kenapa sih Mbak? Bilang gitu, kok kelihatannya capek banget? Bilang gitu. Baru pertama kali ya lewat dari jalur hutan mati. Aku bilang iya baru gitu kan. Terus cerita-cerita lah di situ kan kejadiannya gitu. Dia sempat kaget juga. Terus Mbak gimana gitu kan? Aku nggak tahu apa yang dia lihat begitu kan. Terus ciri-cirinya kayak gimana temennya itu nggak tahu. Tapi emang benar Pak ada yang jatuh di jurang itu. Dan ternyata itu dibenarkan sama si warung. Memang pada tahun berapa gitu aku lupa. Itu memang ada yang jatuh, entah itu pendaki, entah itu warga lokal, tapi itu perempuan yang jatuh di jurang tersebut. Karena prosesnya seperti itu, dia kesasar dulu nih, sampai akhirnya dia nggak nemuin jalur. Nah karena kabut dan segala macamnya, dia pikir itu jalur, diinjek aja, ternyata itu adalah si jurang itu. Sesuai dengan apa yang dilihat sama si Dede itu. Terus aku juga sempat nanya yang masalah si Maung itu, si harimau hitam itu siapa gitu kan gitu, dan ternyata memang si yang jalur ke arah sana itu memang itu adalah hutan terlarang katanya, karena masih banyak binatang buas. Salah satunya yang jagain itu yang binatang gede itu yang warna hitam itu. Terus aku bilang apa hubungannya ada bapak-bapak gitu kan. Nah entah si tukang warung itu orang pintar apa bukan, terus dia bilang gini, bapak-bapaknya Mbak ketemu kan kemarin, dia bilang kayak gitu. Iya, bilang gitu kan. Coba inget-inget lagi mukanya sama nggak? Pas aku compare lagi sama mimpi sama yang kemarin ketemu, dan itu ternyata sama. Dan itu emang biasanya katanya suka menyesatkan gitu. Dan itu udah banyak katanya pendaki yang hilang, terus yang jatuh itu gara-gara ngikutin si bapak-bapak itu. Memang orang kalau ngeliatnya tuh ya baik gitu kan. Terus dia biasanya suka sama anak kecil, suka jalan sama anak kecil itu gitu kan. Terus aku bilang kenapa si anak kecilnya itu naik ke si harimaunya itu gitu kan. Bilangnya sih katanya entah itu ditumbalin, entah itu apa pada zaman dulunya ya. Jadi itu memang anak itu ya kayak rajanya yang di sana gitu, yang ibaratnya kayak raja yang naik si kendaraan si harimau hitam itu. Dia bilang gitu. Oh, aku bilang gitu. Untungnya Mbak masih eling. Kalau Mbak nggak eling, Mbak mungkin nggak tahu. Udah wallahu alam, dia bilang gitu. Nah, tadinya kan nggak mikir nanya si pendaki ya, karena aku mikirnya di sebelah sana tuh ada tenda 2, sebelah sononya pojoknya lagi ada tenda 2. Nah, aku pikir itu tenda tuh berisi. Pas aku nanya, untungnya Bang tadi tuh ada yang ngelametin pendaki laki-laki. Dia tuh kaget. Hah? Pendaki laki-laki? Iya, berapa orang gitu kan? 2 atau 3 orang aku nggak tahu deh begitu. Tapi dia ngasih tahu jalan kalau jalur ke sana itu salah gitu kan. Terus kata dia, Mbak maaf, pendaki yang naik terakhir kali itu cuma kalian berdua doang. Nggak ada lagi, dia bilang gitu kan. Nggak tahu kalau ntar malam itu tendanya yang ada di situ kali, kalau nggak yang di sana, aku bilang gitu kan. Itu tenda yang di sana itu tenda kosong, kayaknya baru ntar malam baru pada datang, bilang gitu kan. Yang tenda sana cuma ada 1 orang, dia. Itu juga tour guide yang bawain rombongan gitu kan. Ciri-cirinya tuh kayak gimana, gitu kan. Gue bilang ya kayak pendaki Pak, gitu, pakai baju hitam, gue bilang gitu. Tapi aku nggak ngeliat sih mukanya kayak gimana gitu. Terus dia cuma diem, cuma bilang ya udah nggak apa-apa, siapa tahu besok ketemu lagi, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, ya udah akhirnya karena udah denger cerita-cerita sana sini dan Dede seperti itu, nggak berani dong bikin tenda jauh-jauh. Akhirnya bikin tenda itu di depan warung, dan hujan tuh nggak berhenti. Nah udah istirahat, aku bilang sama Dede istirahat dulu, iya, begitu. Suruh ganti baju nggak mau, masih pakai baju basah. Nah pada malam itu sesekali tuh Dede tuh suka kayak orang ngigo gitu loh Bang. Jadi dia ngigonya tuh kayak ketakutan, terus tiba-tiba badannya panas, terus kadang-kadang dia suka ketawa, suka nangis gitu. Dan sampai akhirnya aku tuh nggak bisa tidur gitu kan, ngejagain dia gitu. Dan setengah 2 itu tiba-tiba dia bangun langsung duduk. Duduknya tuh bukan di dalam tenda, tapi di luar tenda. Duduk bener-bener sila gitu, dia ngeliatin ke arah depan gitu kan. Terus aku bilang, dia kenapa? Bilang gitu kan.
Nggak apa-apa kak, temen aku datang lagi. Wah, aku ingetnya kan temen yang itu lagi nih. Bukan kak, begitu. Ini temen dede yang satu lagi, dia bilang gitu kan. Dede kenalan di mana? Di sini, begitu kan. Orangnya kayak gimana? Ganteng deh pokoknya, dia bilang gitu. Kayak pendaki dia bilang kayak gitu. Ya udah jangan diajak ngobrol, yuk masuk aja, nggak apa-apa kak, aku mau di sini dulu. Ya udah akhirnya aku buka aja, itu masih gerimis-gerimis tuh, aku buka, terus aku ngeliatin dari dalam kan, dia duduk di depan gitu kan, dia duduk aja gitu kan, dia buruan masuk nanti takutnya hipo, ganti baju segala macam gitu. Iya kak, tanggung lagi ngobrol gitu, aku nggak tahu tuh ngobrol apa. Tapi sepanjang malam itu karena si warungnya udah tutup, cuma ditutup dikit doang sih, mereka kan tidur di situ kan, itu tuh suara gonggongan anjing tuh nggak berhenti-berhenti bang. Nggak tahu anjing dari mana, pokoknya bunyinya saut-sautan lah gitu. Apalagi kan gerimis kan, tambah hawanya nggak enak gitu kan. Nah tiba-tiba baru tahu kalau ternyata mungkin tadi pas kita ujian kita di dalam itu ada beberapa pendaki yang naik gitu kan. Jadi tenda yang sebelah sana udah keisi, tenda yang sebelah sini udah keisi, udah mendingan lah ada orangnya gitu. Nah dengeran suaranya doang sih ada orang ngobrol gitu kan. Akhirnya jam 3 itu udah yuk dek kita masuk dulu begitu. Iya masuk, nggak lama dia bilang kak aku pengen buang air kecil, dia bilang gitu. Aku bingung tuh karena kan harus ke kamar mandi di bawah kan, kamar mandi di bawah, sini aja deh di belakang tenda nih aku tutupin gitu. Enggak, aku di sana aja. Udah kakak nggak usah ikut, nggak apa-apa, aku sama temen aku aja. Terus aku kayak ngeri gitu ya kan, takutnya dia kenapa-napa kan. Ya udah dede jalan duluan aja, ntar aku nyusul gitu. Terus diem-diem tuh aku dari belakang tuh ngikutin dia gitu kan. Ya kayak gitu bang keadaannya, kadang dia ketawa, kadang dia cekikikan gitu-gitu kan. Sampai akhirnya di kamar mandi tiba-tiba dia bilang, dede takut kak, bilang gitu. Kenapa? Bilang itu mukanya serem, dia bilang gitu kan. Yaudah yuk buruan ke tenda, balik lagi ke tenda. Pas perjalanan dari kamar mandi mau ke tenda, itu yang orang-orang bilang tentang kuntilanak yang ada di Papandayan tuh ternyata bener adanya bang. Dan itu memang sekelebat gitu, kayak apa sih namanya, sinar ya, kayak sinar center dimain-mainin gitu. Tapi itu aku mikir bukan kayak sinar center, karena posisinya pas kita di situ kan nggak ada yang nyenter-nyenterin. Jadi benar-benar dari pohon ke pohon pindah gitu. Dan itu selalu diselingin sama suara yang ngelengking gitu loh bang, yang kayak gitu panjang, terhilang. Walaupun itu lirih ya, tapi itu sekelebat itu pindah-pindah, itu ada suaranya kayak gitu. Sampai akhirnya kita balik lagi ke tenda. Udah, dede masih kayak gitu lagi. Terus aku akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi, nemenin dia. Nggak lama dia tidur karena kecapean kayak tidur tuh. Akhirnya karena belum tidur, terus besoknya harusnya puasa kan, jadi nggak puasa kan. Paginya tuh jam 5:30 aku pengen ngeliat sunrise. Si dede dibangunin nggak mau bangun. Jalan lah ngeliat ke sunrise ke arah kiri tuh. Jalan sendiri bawa kopi, bawa hammock segala macem. Untungnya belum bikin hammock tuh, baru duduk di batu doang ngeliatin sunrise, karena pagi itu kan abis hujan jadi cerah banget kan. Akhirnya bisa kena matahari juga. Matahari paginya bagus banget, ada suara air juga, gemericik air terjun kayaknya. Lagi nyeruput kopi, udah sambil foto-foto, tiba-tiba kayak ada suara orang napas gitu di belakang. Terus aku sempet nengok gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Oh, udah bodo amat, aku bilang gitu. Terus kopi lagi, terus nyebat lagi, terus kayak ada suara langkahan orang gitu, tapi dilihat lagi nggak ada gitu. Ya udah lanjutin lagi sambil musikan gitu kan, musikan tuh. Terus tiba-tiba dia ngomong, suka sunrise ya, dia bilang gitu kan. Iya bang, suka banget begitu. Sini bang ngopi, aku bilang gitu kan. Nggak ada suaranya lagi. Terus aku pikir ya udah gitu, namanya orang gitu kan, udah tuh ngeliatin sunrise lagi, ngopi lagi. Terus ada lagi nih suaranya, aku juga suka sunrise loh gitu, makanya rumahku di sini, bilang gitu. Oh iya orang sini, bilang gitu kan. Iya orang sini, makanya rumahku di sini, dia bilang gitu. Oh iya begitu. Pas aku bilang mau kopi, ternyata nggak ada siapa-siapa di belakang. Tapi tuh angin tuh kayak ser gitu loh, bikin merinding gitu kan. Terus udah akhirnya aku mikirnya kayak udahlah jangan dipikirin, takutnya kenapa-napa gitu kan, lagi sendirian, depannya juga jurang. Ya udah aku ngopi lagi aja. Pas kita ngopi lagi gitu, perasaan udah nggak karuan tuh bang, udah agak takut sendiri gitu kan, sepi banget soalnya. Udahlah buru-buru beres. Pas jalan berapa langkah nemuin petilasan dong, yang sebenarnya aku nggak pernah ngeliat itu petilasan.
Dan emang nggak pernah ngecamp di Pondok Selada kan, biasanya di Goberhut ya bawahnya. Nah itu ada petilasan, dan petilasannya pas banget madep ke sunrise. Kita jalan ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak salah berapa tahun yang lalu gitu, tahun 90-an lah gitu, aku ngeliat gitu kan. Terus abis itu angin gitu kan, terus merinding aku ngeliatin si petilasannya itu. Terus tiba-tiba tuh kayak ada suara gitu, lihat kan rumahnya, dia gitu, tapi suaranya kecil banget. Dan aku nengok gini, anjir ini rumahnya. Terus aku kayak, jadi jangan-jangan yang tadi ngopi itu ini lagi. Aku mikir gitu kan, udah buru-buru balik lagi gitu kan, balik lagi. Nggak ke tempat camp tuh karena si Dede masih tidur, aku ke warung aku bengong aja kan. Terus ditegur lagi tuh sama si yang punya warung, kenapa begitu, Pak mau nanya itu di situ petilasan siapa ya, aku bilang gitu kan. Ketemu nggak tadi sama orangnya, dia bilang gitu. Nggak tahu, begitu kan. Ketemu kamu, dia bilang gitu. Emang kenapa Pak? Dia biasanya kalau ada orang lagi sunrise apalagi sendirian suka ditemenin begitu, kadang ngopi bareng ya. Serius begitu. Terus aku ceritain kan, tadi tuh ada suara kayak gini. Iya itu berarti ketemu, dia bilang gitu kan. Oh begitu kan, emang kenapa dia ya? Jadi meninggal di situ dan nggak ketemu ininya jasadnya. Dan itu udah tahun 90-an sih. Dan emang dia meninggalnya pas di jurang si sunrise-nya itu, makanya sama temen-temennya dibikin petilasannya menghadap ke sunrise itu karena dia emang suka banget sunrise kan katanya. Oh gitu. Terus si bapak si warungnya itu ngomong lagi, itu kan yang nyelamatin kamu, dia bilang gitu. Terus aku bilang, masa sih Pak? Inget-inget aja. Terus aku kayak diem gitu. Terus aku inget-inget kayak suaranya dia yang dia manggil-manggil sama suaranya yang pas dia ngomong aku ngopi itu, kok kayak ada mirip kesamaan gitu kan. Terus pakai baju apa? Hitam Pak, bilang gitu kan. Iya itu baju yang terakhir, kata dia gitu. Tuh aku langsung merinding banget sih Bang. Apa ya, muncul kayak sedih gitu loh. Akhirnya dia bilang kan, mau lihat lagi nggak, bilang gitu kan, petilasannya, dia bilang gitu kan. Terus saya kasih tahu nih, bilang gitu, dia biasanya meninggalnya di mana, dia bilang gitu. Akhirnya sama si tukang warung itu ke arah sana kan. Penasaran gitu ke sana, terus ngelihat, diceritain lah kronologisnya segala macem. Dan di tempat yang aku duduk ngopi sebat itu ternyata tempat dia perosok ke bawah. Dan waktu itu nggak ada yang nolongin sama sekali. Jadi di bawahnya itu kayak udah jurang yang paling dalam banget atau deket kawah gitu deh kayaknya. Zaman dulu mungkin susah sama evakuasi kali ya. Jadi udah nggak diambil lagi. Dan emang katanya beberapa pendaki adalah yang sering ketemu sama dia kayak gitu. Dia bilang gitu. Ada videonya. Terus ya udah aku akhirnya balik. Sepanjang hari itu di situ aku ngerasain kayak apa ya, suasananya dia tuh kayak sedih gitu loh Bang. Flashback dulu dia minta tolong kayak apa, terus kayak dikasih lihat aja gitu, kayak dia bener keprosok gitu kan. Terus dia sampai bertahan pegangan akar-akar, terus sampai dia kesakitan. Sebenarnya sih mungkin kalau evakuasi langsung hari itu atau besoknya lagi mungkin masih bisa ketemu kali ya. Dia bertahan tuh lama gitu, pegangan batu segala macam tuh masih bertahan. Terus aku cerita sama si bapak yang warung itu, kalau luka di bagian tangan sama di bagian paha sama di pelipis tuh ternyata bener. Dan itu yang aku lihat pas sekelebat pas aku lagi ngopi itu kan, pas lagi nengok ini kan kayak ada orang gitu, ternyata nggak ada gitu. Itu rupanya tuh kayak gitu, dan ternyata katanya benar kayak gitu. Nah, akhirnya kita pulang lewat hutan mati lagi. Berat banget sih ninggalin Papandayan pas udah tahu cerita itu sih. Habis itu sampai di bawah Dede baru cerita semuanya, dan ternyata temen yang dia ceritain itu semua ciri-cirinya sama yang diomongin sama bapak warung itu gitu. Oke, sambil minum dulu Kak, kita rehat sejenak aja gitu kan Ilyas. Oke. Itu cerita Gunung Papandayan Kak ya? Yap. Tadi
gue sempat mikir sih yang dilihat sama si Dede itu sebenarnya siapa, ya kan? Karena kan belum dijelasin tuh, ya kan? Taunya sekarang udah kejawab nih. Iya. Bosnya tadi udah diceritain itu juga tahun 90-an ya. 90-an kayaknya. Bosnya ada kejadian yang tidak diinginkan oleh pendaki atau mungkin oleh siapapun lah gitu kan. Yang mana ada salah satu pendaki yang memang terperosok atau MD di situ gitu kan. Nah, memang kalau ngomongin Papandayan mungkin teman-teman semua Papandayan itu kan kaya dengan legenda ya. Betul. Kaya banget tuh legenda, mitosnya juga banyak. Nah, apalagi hutan mati itu juga kan. Hutan mati, kenapa sih namanya hutan mati itu juga ada ceritanya juga gitu. Sampai sekarang pun namanya hutan mati dan memang pohonnya emang tinggal ranting gosong gitu doang kan. Nggak ada yang numbuh Dan itu bener ngeblok daerah itu aja kan. Seharusnya misalnya hutan mati ya sekalian juga dong ke sana ke atasnya dong gitu kan. Tapi itu ngeblok paling berapa meter lah gitu kan. Tapi kalau ke bawah lagi mungkin agak luas juga sih gitu ya. Oke, nah itu naik Gunung Papandayan yang keberapa itu Kak? Kelima. Dalam kelima ini yang di tahun 2022. Yang pertamanya udah dikelola sama PT belum. Berarti masih jalurnya juga kita masih ngeraba. Iya, betul. Nah, berarti kan ada transisi nih dari sebelum dikelola PT sama dikelola PT. Dalam kelima itu sebelumnya belum dikelola PT, terus kemudian entah itu berapa tahun ke situ lagi dikelola PT. Udah. Dan lewat hutan mati gak? Pas naik? Enggak pernah. Karena emang flow-nya juga ke arah kanan ya. Enggak arah kiri ke tangga itu kan. Karena ngertinya hutan mati itu curang banget kan. Iya. Males gitu nanjak, masa berangkat nanjak dulu. Tangga gitu ya. Karena kan emang buat lay-lay itu pas turun tuh hutan mati gitu kan. Nah, ada apa menurut Kak Vida ini perbedaan sebelum dikelola sama sesudah dikelola? Mungkin kita berbicara dari fasilitasnya dulu. Ya, fasilitas lebih lengkap sih. Lebih memudahkan pendaki sih. Iya. Itu karena bersih banget kan kamar mandinya juga. Terus warung-warungnya juga, makanannya juga banyak gitu kan. Apalagi ada wisata berendamnya juga kan. Iya. Tapi itu sih. Bayar lagi. Kirain udah fasilitas semuanya gitu kan. Ya emang nggak seberapa, tapi langkah baiknya misal masuk tuh udah full fasilitas di situ gitu kan, lebih enak aja gitu kan. Jadi kolam pemandian air panas juga ya akan selalu dikunjungi gitu kan. Jadinya ya kalau dibandingin sama yang dulu ya pendaki jarang banget. Makin sepi. Gitu. Udah makin sepi, makin itunya aja makin. Iya sih, kasihan warga situ ya. Yang mata pencarian daerah warung situ. Nah, terus Kak kemudian nih Kak. Terus emang kan kalau sekarang jauh beda kayak masalah di pendaftaran nih. Mungkin teman-teman semua bisa searching atau gue tongolin di sini nih. Nah, itu di situ kan itu ada ya masuk kawasan ya kan, sekedar camping gitu kan, terus apa namanya? TikTok, bisa naik ojek lagi. Bisa naik ojek ya, bener. Bisa naik ojek sampai di Pondok Salada bisa. Emang Pondok Salada ya? Bukan bisa sampai puncaknya bisa. Bawa sendiri tapi. Nih, motor gue pinjemin tapi lo bawa sendiri gitu kan. Oke. Nah, saat pendakian itu belum pernah ke daerah Tagalalun Kak? Dalam kalau 5 kali rentetan itu tuh. Pernah waktu itu, tapi sebelum mikirnya itu adalah daerah terlarang sama banyak binatang buas. Takutnya di situ. Iya. Memang jangan, jadi di sini jangan pernah meremehkan gunung itu pendek dan sebagainya, karena setiap gunung tuh punya ceritanya masing-masing kan gitu. Nah, terus kemudian nih Kak, masalah masih Papandayan, terutama mungkin ceritanya Kak Vida nih. Ini kan sama nih, aku juga pernah ke Papandayan dan nggak ketemu sama kuburan. Iya. Bukan kuburan, petilasan. Cuma batoknya doang. Batok. Nah, itu kalau boleh tahu di Pondok Salada sebelah mana Kak? Sebelah yang arah mau ke Sunrise. Oh. Kan ada cegukan gitu kan? Iya. Nanti depannya tuh Sunrise. Aku ada fotonya. Nanti itu di situ. Boleh. Di bawah pohon itu ada. Ditaruh di situ. Tapi ada berbentuk namanya gak sih? Ada kelihatan di video juga ada kok, di foto juga ada. Nah. Makanya itu aku kaget, baru itu nemu. Iya juga ya. Dan nggak banyak orang yang menceritakan hal itu. Sama, aku juga makanya baru tahu. Dan itu juga atas penjelasan dari orang warung itu juga kan. Iya. Bahwasanya dulu emang gini gitu kan. Nah, itu mungkin kalau ditanya juga. Kalau kita tadinya nggak cerita kan juga mungkin dia nggak akan cerita. Iya, itu cuma berbentuk apa? Kayak ada batok?
Atau nama? Nissan. Kayak in memorial gitu? Iya, Nissan ya batu gitu, terus ada nama gitu. Terus ada namanya? Ada namanya kalau nggak salah ada namanya. Nanti kita tongolin aja deh. Iya. Berarti itu sekitar tahun 9... Kalau nggak salah 90-an deh, aku lupa 90-an 80-an, pokoknya iya 90-an deh. Tahun 90-an kan, emang kan terjadi beberapa letusan juga kan Gunung Papandayan itu kan. Dan itu sampai kawah ya yang gede juga tuh. Betul. Dan apa sih banyak yang keluar tuh belerang apa sih dapur magma tuh uap belerang gitu yang kalau foto bang kelihatan uapnya dong sambil gini gitu asapnya gitu kan. Oke. List Gunung Papandayan menurut Kak Vida ini apa? Lebih ke kan tadi sempet kayak merasa gimana tuh ke Papandayan tuh ya istimewa banget sih hutan mati. Hutan matinya lebih ke hutan mati atau apa? Ke Pondok Selada atau memang atas dasar cerita itu yang kena ke hati? Kena ke hati ya yang pas itu sih, hutan matinya sama Pondok Seladanya. Karena gini bang, dulu juga pernah nih ngecamp di Pondok Selada. Jadi kan biasanya kan di Goberhutnya doang kan. Nah terus dari Goberhut ke Pondok Selada kan suka jalan tuh mau ngeliat Edelweiss doang. Itu nggak pernah ngeliat itu loh. Dan itu juga nggak ada orang yang cerita atau orang yang bikin cerita di mana-mana tuh tentang ngulas itu tuh nggak ada gitu. Nah terus pas waktu itu juga pernah di Pondok Selada juga ngecamp yang di dekat kantornya tuh. Ke situ pun juga nggak ngeh bang dan nggak ngerasain apa-apapun. Ada kok foto yang antara dulu sama yang kemarin ketemu si petilasan itu. Nanti aku cari. Tapi kalau videonya ada yang petilasan itu baru kemarin. Dan pas saat hari itu juga mau ngelihat sunrise, jujur itu nggak ngelihat sama sekali. Makanya pas denger itu tiba-tiba balik muter badan, terus langsung lihat itu di situ ada ituan. Ada petilasan ada itu ya? Di bawah pohon. Tuh cowok kayak. Cowok. Dan itu Kak Vida emang belum nanya atau belum sempat nanya itu beneran pendaki atau warga segitu yang kalau orang Waru sih bilangnya pendaki. Tapi nggak tahu pendaki sama mana dan berapa orang gitu ya. Iya, nggak cerita banyak juga. Gue sempat ada cerita Kak di Papandayan juga. Gue ada fotonya itu pas saat itu masih boleh ke puncak Papandayan. Nggak semua orang kan bisa ke puncak Papandayan. Bener. Ada foto nih. Nah gitu kan ada tuh. Jadi saat proses ke puncak itu memang temen pernah gitu ke puncak Papandayan, tapi saat itu sebelum dikelola PT ya, jadi masih boleh lah. Sebelum gitu, cagar alam ya. Ya, gitu kan. Kita ngelewatin yang namanya dari Pondok Salada, kalau lurus itu kan hutan mati, kita ambil kanan nih, ya kan, ambil kanan yang arah Tegalalun. Nah, pas masuk Tegalalun kok, ini bener beda dan bukannya gimana. Sebelumnya udah pernah juga ke situ, jadi ya sedikit inget lah gitu, hafal sih nggak tapi inget gitu kan. Kok beda Tegalalun tuh kayaknya walaupun ada pohon Edelweiss dan itu nggak gede-gede, masih orang tuh kelihatan di situ. Sedada lah ya. Iya sedada, tapi ini gede banget. Nah, kejawab itu ketika pas saat boomingnya cagar alam. Pas itu saya ngobrol lah sama si petugas itu, bang, gue pas ke puncak itu gue ngelewatin yang gede-gede tuh Edelweiss itu. Dulu gue punya foto Tegalalun tuh masih kecil-kecil deh gitu kan. Pikiran saat itu kan, oh mungkin karena berkembang gitu kan. Jadi Edelweissnya agak gede. Dan ternyata itu cagar alam mas sekarang mas. Tapi nggak tahu beneran cagar alam apa bukan. Siapa yang ngelola juga nggak tahu. Kemana juga nggak tahu. Nggak tahu gitu kan. Tapi itulah sampai sekarang pun juga Papandayan gunung yang favorit ya. Favorit sih. Tapi jujur ya bang, kalau misalkan dikasih waktu untuk ke Papandayan lagi, pengen kesana lagi sih, ketemu si yang petilasan itu. Karena jujur pas tadi aku cerita di sini, aku pengen nangis tau. Iya juga saat. Tadi aku gitu. juga sempat kesentuh, makanya tadi aku coba nggak nanya ke arah situ dulu gitu. Soalnya kayaknya udah ngenang air mata gitu kan. Kayak dalam banget aja gitu. Iya sih benar. Mungkin karena proses ininya ngelihat gitu kali ya. Dan di tahun 90-an juga mungkin evakuasi ya masih itu ya. Maksudnya masih minim lah mungkin alatnya dan sebagainya. Terus juga mungkin banyak faktor lah gitu kan. Sampai akhirnya ya mungkin tidak terselamatkan. Betul. Sampai akhirnya kan jasadnya juga nggak ketemu ya di petilasan itu. Oke mungkin nanti misalkan teman-teman semua biasanya banyak nih warga-warga Garut nih gitu kan yang sering naik Gunung Papandayan.
coba cari tahu, gali. Kalau naik gunung kan harus gali informasi. Iya. Iya gak sih, nggak cuma sekedar naik gunung turun udah clear gitu kan. Itu aku banget. Gali Supaya nggak informasi. Gali informasi terserah teman-teman semua mau gali informasi tentang sejarahnya, mitosnya, terus warga sekitar ngapain aja tiap harinya. Terus apa namanya kalau menyerempet-nyerempet dikit ke setan ya udah itu oke, namanya kita sebagai pendatang kan kita nggak tahu dan kita wajib dapat informasi itu gitu kan, supaya ya naik gunung nggak sia-sia, jauh loh gitu kan. Oke. Dari sekian pendakian ke Gunung Papandayan nih Kak, kan kelima nih, ini kan kelima ya? Kelima. Dari kelima ini paling berkesan yang kelima atau yang kedua, ke satu, ketiga? Kelima. Oke, tapi kalau milih capres yang berapa? Golput boleh. Itu terserah teman-teman deh gitu kan. Yang kelima. Iya. Karena atas dasar cerita dari yang ada apa ya, flashback historikal daripada pendaki yang meninggal itu. Lebih lengkap aja sih Bang. Lebih lengkap. Udah gitu kan bener-bener nanjak sama yang belum pernah nanjak gunung. Logistik semua perlengkapan aku yang bawa, satu tas. Iya, tapi itu juga keputusan yang tepat Kak ketika milih Gunung Papandayan. Nah, iya kan? coba kalau Cikuray. Coba kalau Cikuray, lain cerita. Iya kan gitu kan? Bisa pulang. Guntur, lain cerita gitu kan? Ya tadi Cikuray naik berdua, semua perlengkapan di Kak Vida. Terus air kan nggak ada juga Cikuray, otomatis beban berat gitu kan. Guntur pun juga sama, ada air di Curug Citiis apa ya namanya? Pos 3 gitu kan. Terus jalannya agak lumayan gitu kan. Ya ini keputusan yang tepat kalau menurut gue Kak. Ya kan? Walaupun ya itu bonusnya adalah sejarahnya kayak gitu dikasih tahu gitu kan. Ya ini semoga buat pelajaran nih teman-teman semua, apalagi yang terutama yang sering naik gunung nih, yang apa namanya masih gerasak gerusuk ya, tim gerasak gerusuk gitu kan. Yang penting punya alat, punya waktu, punya materi, jalan, punya temen jalan gitu. Tapi tiap mementingkan mengedepankan untuk safety-nya dan sebagainya gitu kan. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, mungkin Kak Vida punya pesan nggak nih untuk ke teman-teman semua yang naik gunung supaya lebih aware ke diri sendiri gitu kan, supaya angka kecelakaan di gunung tuh setidaknya makin turun, kita mencegah kan misalnya. Ada gak Kak pesan nih Kak? Ya palingan jangan lalai sama perlengkapan sih, terutama perlengkapan diri sendiri ya. Sepatu paling utama. Ya, itu dia. Perlengkapan pribadi. Kalau kelompok kita bisa sharing. Ya kan? Nesting pun ya satu kelompok 5 orang bisa satu. Nggak mungkin atu gitu kan. Ya kan? Itu terlalu individualis banget sih kalau itu kan. Itu yang penting ya tadi perlengkapan pribadi kayak harus minimal kita punya deh gitu. Kalau nggak punya kan sewa perlengkapan juga kan banyak. Toh dari rumah nggak dapat nih sewa, di tempat base camp juga biasanya nyewain. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman semua nggak bawa perlengkapan naik gunung. Kan itu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Vida udah menyempatkan waktunya datang ke sini untuk memberikan ke teman-teman semua, terutama pendakian Gunung Papandayan. Kalau masalah sejarah Gunung Papandayan, teman-teman semua bisa langsung aja tuh searching di Google, tuh banyak banget gitu kan. Tapi ini ada sisi lain yang memang belum orang ketahui banyak gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Vida ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Papandayan ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Vida. Alhamdulillah. Bungkus.